Baik pemirsa, saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Batam dan di sini saya ditemani narasumber saya dengan Ketua DPRD Kota Batam dengan Nuryanto. Demo Gojek yang ada di DPRD Kota Batam, tentunya Anda sudah melihat cuplikan barusan di mana para pendemo menolak adanya program penerapan program berkat. Untuk itu pemirsa, kita langsung saja bertanya dengan Cak Nur. Apa kabar Cak Nur? Baik, alhamdulillah Mbak. Gimana new normal? Ya, new normal biasa saja. Biasa saja ya. Ya, Tapi kalau ada kegiatan di luar berjarak ya, masih jarak menggunakan masker. ya. Kita mengikuti anjuran protokol kesehatan kita dalam situasi kondisi apapun. Baik. Kita harus hormati, harus kita taati, Mbak. Baik. Cak Nur, tadi para pendemo dari Gojek ya, tadi sempat di DPRD dan Cak Nur juga sudah Ya. menemui Ya. mereka. Sebenarnya polemik apa sih yang disampaikan? Sebenarnya ini sudah ketiga kali katanya Mbak. Nah, kebetulan semalam juga sudah difasilitasi, diterima. Mereka demo yang terakhir tadi malam difasilitasi oleh Komisi 1 dan Komisi 4. Dan ada pihak Gojek Indonesia sebagai manajemennya ya, yang punya aplikasi, dan dari pihak driver ojeknya. Itu udah jumpa, udah ketemu. Adapun kesepakatan apa, lah itu yang belum ketemu. Tapi inti persoalannya adalah bahwa statusnya mereka ini, hubungan kerjanya antara driver dan GI atau manajemen itu kan, mereka ini kan kemitraan, ada kesepakatan perjanjian, informasinya di tengah perjalanannya itu kesepakatan itu ada yang berubah, tapi yang merubah sepihak informasinya. Maka driver Gojek yang dulu informasi katanya setiap ini kan ada insentifnya, setiap narik apa itu ada insentifnya. Ternyata untuk bulan ini informasinya dihilangkan gitu. Baik, Cak Nur kan selaku wakil rakyat, tadi juga saya sempat mendengar mereka mungkin di saat new normal, walaupun ini dalam COVID ini mereka juga walaupun new normal, tapi perekonomian masih sangat terasa dampaknya mereka, apalagi dengan insentif yang berkurang. Tentu Cak Nur punya wacana sendiri atau mungkin pertolongan sendiri kepada mereka. Apa yang akan dilakukan DPRD? Ya, makanya kan saya tadi saya jelaskan kepada mereka, sebenarnya kan kalau berbicara dari sisi aturan perundang-undangan, Gojek itu secara yuridis kan kelegalannya itu kan sudah diakui lah ya. Belum kan, malah justru sampai saat ini roda 2 itu bukan bagian jadi alat transportasi umum, Mbak. Gitu ya. Iya. Nah, tapi karena faktor, tapi kan keberadaannya di Kota Batam kan saat waktu kan memang ada dan eksis dan sangat membantu masyarakat kok. Gitu, apalagi ya. di Kota Batam ini Di kan Kota masyarakat Batam yang memang produktif ya. Iya. Baik, Cak Nur, ini kan mungkin masyarakat khususnya pelaku Gojek ini tentu dengan adanya penerapan itu banyak penolakan. Langkah selain mungkin akan menyuratin ke pusat, kira-kira apa langkah berikutnya? Saya pikir ya, ini kan kalau ini kan hubungan manajemen GI itu Gojek Indonesia dengan para driver ojek ini kan bukan hubungan antara karyawan dan bos perusahaan, kan bukan begitu ya. Ini kan hubungannya kemitraan gitu, artinya kan sama-sama pengusaha ini, kan gitu. Nah,
drivernya ini kan modalnya kan pengusaha, modalnya pakai motor. Nah, dia aplikasi kan gitu kan. Mestinya kesepakatan ini perjanjiannya harus dibangun bersama. Ya gitu kan. Apa yang sudah disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Jika di kemudian hari ada perubahan perjanjian kesepakatan, mestinya harus perjanjian tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tidak boleh ya kan hari ini kita sepakat bersama di tengah jalan terus ada perubahan sepihak, pihak satu yang lain tidak dikasih tahu langsung dilaksanakan, itu yang baik. Cak Nur mungkin juga memantau berita-berita yang sudah diupload mungkin di TV-TV nasional bahwa para Gojek driver itu meminta mungkin dari menteri yang dulunya membawain Gojek ini dengan Nadiem Makarim untuk lebih konsentrasi di Gojek untuk berhenti dari menteri. Mungkin Cak Nur memantau ya, apa kira-kira pandangan Cak Nur? Malahan Mbak ya, kita kan saya malah kurang monitor kalau itu. Kurang monitor. Jadi saya malah agak kefokus tentang keberadaan Gojek yang di Batam. Jadi apa yang harus dilakukan oleh DPRD dengan situasi kondisi yang seperti ini? Saya pikir kita hormati, kita menghargai hubungan kemitraan, hubungan kerja antara GI sama Gojek, driver Gojek. Tetapi kiranya dari kedua belah pihak ini harus sama-sama menghormati. Gitu ada kan? Langkah pemanggilan terhadap manajemen ini? Ya makanya itu. Nah, yang saya dapat informasi dari teman-teman driver Gojek ini kan ada perubahan-perubahan kesepakatan kebijakan yang tanpa setujuan daripada mitranya gitu kan. Artinya dari pihak Gojek ini kan waktu ada perubahan kebijakan itu kan nggak dikasih tahu. Makanya kami mendorong, bahkan saya meminta kepada pihak pemerintah ya, pihak pemerintah agar mengundang ya pihak GI Gojek Indonesia perwakilan yang ada di Batam dengan para driver ojeknya untuk duduk bareng bersama itu agar ada kalau perlu diperbaiki perjanjian kinerjanya perbaikan perjanjian kerjanya supaya artinya kalau ada pemerintah di situ membantu memfasilitasi. Terkait hal ini ada nggak dari DPRD sendiri mungkin ada perbincangan dengan pemerintah Kota Batam? Ya kan ini kan baru sekarang kan posisi lagi pengaduannya baru ke kita. Tentu kami akan tidak lanjutin, kami akan merekomendasikan itu ke pihak. Ini akan kami rekomendasikan ke pihak pemerintah agar supaya memanggil ya pihak driver maupun Gojek Indonesia agar sama-sama bertanggung jawab, menghormati, menghargai apa yang sudah dijanjikan bersama. Kalau perlu diperbaiki perjanjiannya dan difasilitasi oleh pemerintah. Baik, Cak Nur tadi juga Cak Nur memberikan angin supaya driver Gojek ini lebih bersabar ya. Tadi saya juga sempat mengutip pembicaraan Cak Nur. Apa yang diharapkan kepada driver Gojek sendiri? Ya begini, latar belakang kenapa saya harus ngomong demikian, bahwa pertama situasi kondisi kan lagi masih COVID kan gitu kan. Nah terus ada perusahaan seperti ini mereka mengadu. Nah mereka minta jawaban sekarang gitu kan. Nah DPRD dalam hal ini kan tidak bisa menyelesaikan karena pihak yang satunya tidak hadir, nggak datang. Maka secara administratif, secara resmi kita akan coba memanggil, kita akan coba mengundang supaya ada kedua belah pihak, baru kita fasilitasi, kita bantu mencari solusi-solusi yang baik. Baik, Cak Nur, ini mungkin terakhir pertanyaan saya. Tadi saya juga melihat driver Gojek yang datang sini begitu banyaknya, dan saya melihat juga social distancing kayaknya juga kurang begitu dipatuhin. Apa langkah ke depan supaya mungkin social distancing ini masih berlaku, Cak Nur? Ya, saya pikir social distancing, terus physical distancing ini kan kesadaran. Bahwa saat ini kondisi di Batam bahkan di Indonesia ini kan kalau dibilang aman kan belum aman. Belum aman ya? Ya kan,
Ini saya tidak berarti setuju tidak setuju dengan adanya demo, bukan begitu. Iya. Kan demo di rumah, demo kan memang di secara undang-undang kan memang diperbolehkan, cuman saya minta kepada saudara-saudara kita dalam melakukan aksi demo itu agar supaya ya tetap harus memiliki kesadaran bersama, menjaga social distancingnya, terus physical distancingnya atau protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah itu tetap harus dipatuhi, harus dipahami. Baik. Tetapi ya tadi kalau sudah orang banyak itu kadang sulit, maka saya tekankan kepada saudaraku yang mau melakukan aksi demo kiranya ditata, dipersiapkan dulu, diberikan pemahaman kesadaran para peserta demo supaya tetap mentaati social distancing itu. Baik, terima kasih Cak Nur untuk informasinya. Nah pemirsa, untuk melihat seperti apa kronologi dan cuplikan berikutnya saya akan juga menjumpai dari GI perwakilan Gojek di Indonesia di Kota Batam. Saya Eka Ratna Dewi, pamit undur diri, Pak Nanda, sampai jumpa. Salam Indonesia.